Siswa yang pandai atau anak pandai itu kebanyakan individualis. Bukan berarti perguruan tingginya itu bagus, terus nanti peluang kerjanya bagus, ya tergantung. Anda nilai rata-ratanya 80, pengen teknik sipil oke. Tidak mesti kalau sekolah di favorit terus bisa menopang semuanya yang saya sudah nilai sudah 90, masa saya nggak terima di Undik. Harus membuka diri, harus cari informasi. Nah, ini namanya soft skill ya. Jadi soft skill ini nggak akan didapat di buku, nggak ada. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hal yang sering membuat siswa cemas, Pak. Seperti tadi, pikiran terlalu berlebihan. Kita akan masuk di segmen kedua. Nah, tentang faktor pendukung masuk PTN dan kekeliruan informasi. Nah, di sini kami ingin meluruskan mitos dan menurunkan kecemasan yang berlebihan oleh siswa. Nah, menurut Bapak, mitos apa yang sering dipercaya siswa saat SMA terkait peluang masuk perguruan tinggi negeri? Contohnya apa? Sekolah favorit penjamin peluang lebih besar. Terkadang ini sekolahku favorit di kota, nanti saya masuk ke UGM, UNS, otomatis bisa cepat lolos gitu, Pak. Itu yang pertama contohnya, Pak. Kedua, ketika nanti mau masuk fakultas kehutanan, karena banyak sepi, sekarang Indonesia hutannya udah terlalu banyak atau sedikit, itu nanti peluangnya bisa lebih enak gitu, Pak. Kan ini agak mitos gitu, Pak, lebih misinformasi. Bagaimana Bapak memandang hal ini, Pak? Oh ya, ya nak ya. Satu tadi yang penting Anda kuliah dulu. Untuk jurusan ini Anda bisa lihat perkembangan zaman, oh ya nak ya. Saya terangkan tadi kalau di pendidikan ambil yang tadi loh, guru-guru yang tadi PJUK dan sebagainya. Tapi kalau untuk jurusan-jurusan ini bukan berarti perguruan tingginya itu bagus, terus nanti peluang kerjanya bagus, ya tergantung jurusannya nak, dan tergantung kamu. Kamu kalau di sebuah perguruan tinggi bagus, tahu-tahu nggak selesai, kan nggak bisa tuh ya. Tergantung kamu juga, semua tergantung kamu. Ini kalau di SNBP berdasar prestasi, itu Anda harus lihat nilai rata-ratamu. Anda nilai rata-ratanya 80, pengen teknik sipil UGM, ya Anda harus cari informasi 80 itu masuknya di mana? Nilai 80 itu masuk di mana? Rata-rata 80 nilai rapat itu masuk di mana? Apakah UGM, apakah UNS, apakah Undip, apakah Untidar? Anda bisa lihat dari sejarah-sejarah alumni. Oh, nilaiku sekian, harus bagaimana seperti itu. Jadi tetap kalau universitasnya bagus, memang jaringan alumninya bagus. Betul Cuma itu, tergantung Pak. Kamu, tidak mesti kalau sekolah di favorit terus bisa menopang semuanya, ya enggak. Salah satu bahwa kalau sekolahnya favorit, sekolahnya bagus, jaringan alumninya juga bagus. Mencari pekerjaannya mestinya banyak jaringan. Tetapi tergantung kamu, kalau kamu di sekolah bagus kamu nggak bisa mengikuti, repot. Ingat tulahnya, siswa yang pandai atau anak pandai itu kebanyakan individualis. Kalau Anda punya pacar pandai, Anda nggak akan pernah diperhatikan. Individualis karena apa? Karena dia merasa semua bisa Di atas diselesaikan dengan dirinya sendiri. Padahal tidak seperti itu. Kalau Anda berada di ITB, sing kowe kulino duwe kanca akeh ning kono ora duwe kanca, lah bingung. Bingung. Ya, memang orangnya hampir semua individualis seperti itu. Jadi orangnya harus bisa menyesuaikan lingkungannya. Gitu. Nah, Pak, selain nilai akademik, faktor apa yang sering diremehkan siswa? Padahal dari pengalaman sekolah justru berpengaruh terhadap kesiapan mereka melanjutkan studi. Ya tadi harus dia cari tadi. Orang mau aku bisiku 90 Pak, aku pengen matematika misalnya Undip gitu, atau saya pengen pendidikan di UNS, matematika UNS, tapi nilai 90 lah, dilihat dulu. Apa nilai 90 itu Anda punya sertifikat apa, ditambah sertifikat apa. Kalau tidak, dilihat dulu alumni-alumni di sekolah itu ada gak yang nilai 90 bisa masuk universitas itu. Kalau tidak, Anda bisa geser, bisa geser pilihan, disesuaikan dengan nilaimu. Seperti Anda kalau mau beli buah, bawa uang 20.000, mau beli duku, kan nggak dapat sekilo. Duku sekilo kan 30.000, kalau 20.000 dapat cuma setengah kilo. Apa dapat duku tapi yang kecil-kecil, begitu.
disesuaikan ya. Jadi logikanya itu harus juga berjalan gitu. Iya, berdasar informasi. Cari informasi yang banyak ya tadi. Rumongsone kalau nilai 90 itu sudah bisa diterima dimanapun. Nah, saya sudah nilai sudah 90, masa saya nggak terima di Undip? Ya tidak seperti itu. Universitas itu sudah punya nilai-nilai SMA di bawahnya. Berapa ini akreditasinya berapa, nanti dikasih beban nilai berapa, dan sebagainya. Baik, Begitu. baik, Pak. Mengapa kok SMA 1 semua bisa diterima di UGM? Ya karena memang sudah terindikasi baik dan sebagainya begitu. Ya kamu harus geser ya. UNS sudah diserang oleh Solo ya, kamu harus geser yang lain. Oh tidak, kita serang. Atau kita cari universitas yang tidak jauh dari kota Klaten, tapi universitasnya baik dan tidak terlalu mahal untuk kehidupan sehari-hari. Gitu. Baik, Pak. Sebaliknya, Pak. Tadi kan sudah melihat hal-hal yang agak kurang, Pak. Pandangannya agak kurang. Sekarang kita lihat dari perspektif siswa yang kelihatannya itu serius banget, Pak. Nah, kita akan mengulas di situ, Pak. Nah, pertanyaannya, Pak. Sebaliknya, hal apa yang sering dikejar siswa dengan sangat serius, tapi dampaknya sebenarnya tidak sebesar yang mereka bayangkan, begitu, Pak. Nah ya, jadi tadi semua harus cari informasi, jangan berpikir dengan dunianya sendiri. Jadi walaupun serius dia harus membuka diri, harus cari informasi di luar bagaimana. Jangan rumongso sendiri, nggak pernah cari informasi lah, itu salah. Harus bersosialisasi. Saya punya teman yang dia itu kutu buku, belajar terus. Sampai ibunya melahirkan nggak tahu. Pak, ibu di mana toh? Loh, kamu nggak tahu toh? Ibumu melahirkan loh. Oh, nggak tahu ya. Karena dia di dalam kamar terus. Sampai ibu yang lahirke tidak tahu loh kan. Itu piye itu seperti itu ya. Harus bersosialisasi. Di rumahmu itu ada ibumu, ada bapakmu, ada adikmu, ada kakakmu, ya harus bersosialisasi. Jangan masuk kamar belajar terus. Ya. Harus bantu bapak ibu ya. Nah, di dalam rumus Pak Sigit itu ada sregep, pinter, sukses. Ya. Sregep, pinter, sukses. Jadi pinter itu ada sadurunge. Begitu juga dengan bodoh atau kurang pinter, mesti sadurunge apa? Males. Nanti akhirnya tidak sukses. Nah, Pak, saya nggak pinter nih, Pak. Saya dapat dum-duman IQ di bawah 100 sih, Pak. Misalnya itu. Seperti yang rame-rame di TikTok hari Hasan itu. Pak, IQ saya cuma di bawah 100 sih. Anda harus cari celah gen sugih bejo. Lewat mana? Lewat sering membantu orang, berempati, bantu orang tuamu, bantu budimu, bantu mbahmu, bantu temanmu. Jadi dia lompat dari sregep berempati, suka menolong, dia lompat tidak melalui pinter, dia lompat langsung jadi sukses. Begitu ya. Dilalah pas pilih jurusan kui, sing pilih sithik kowe ketompo. Nah, itu bejane. Dilalah karena apa? Sebelum bejo tadi ada berempati, ada suka menolong, ada sregep, begitu ya. Dilalah kue pas tes Pertamina rano saingane, kue tok. Dilalah sing ngetes Pak Demu Dewe apa siapa, apa enggak ada yang kakak tahu kelasmu, gitu ya. Itu namanya dilalah seperti itu. Itu akan Anda dapatkan jika Anda selalu berempati, suka menolong dan baik hati dengan banyak orang. Orang usah berpikir, oh kayak nganyel, nggak usah. Anda jalan saja, selalu berbuat baik dan berempati. Neng omah ya isa-isa. Bantu orang tua. Ya. Gitu. Ada ini anak yang kelas 11 yang masih dicucikan oleh orang tua, apa malah dilondreke. Nanti kalau sudah punya uang ya apa-apa loh. Sekarang ya cuci sendiri ya. Terus habis maem ya isa-isa sendiri gitu. Ngepel dan sebagainya. Itu nanti bekal untuk dilalah sukses. Kae lho, anake Pak Kae jenenge Fadli, kae wonge apian. Sok ben nek nyambut gawe, kae tak tarik wae. Aku nek duwe perusahaan, tak kayak wae, seperti itu.
Kan kita nggak tahu. Karena kan Ya nak ya. terkulit dalam sosialisasi tadi. Iya, iya. Harus seperti itu. Nah, jadi berarti begini ya Pak, siswa itu kan kadang tadi yang sudah disampaikan, terlalu serius belajar, terlalu serius tujuannya, terlalu menutup diri, itu kan tidak baik. Iya. Nah, kita harus mengeluarkan diri, jangan hanya menyendiri. Menyendiri dalam artian itu yang kurang-kurang ya Pak. Iya. Tapi kita keluar, Harus bersosialisasi. karena ini merupakan modal penting Pak. Sangat. Karena kita di dunia ini seperti namanya makhluk sosial, Pak. Saling membutuhkan. Ini namanya soft skill ya. Jadi soft skill ini nggak akan didapat. Di buku nggak ada. Anda jadi pengurus OSIS itu ya soft skill. Ngaju proposal dicoret, ngulai Pak Sigit angel banget dan sebagainya. Misalnya nggak ketemu dan sebagainya. Itu soft skill. Cik ning kono tiwas gobias dipatahkan. Seperti itu. Jadi itu soft skill yang harus banyak Anda kuasai, itu akan mendorong Anda nanti waktu kuliah atau waktu mencari kerja, Anda pede. Nomor satu, pede harus dibina terus ya, pede dulu. Jangan belum apa-apa sudah nggak pede. Anda akan terlihat anak-anak, nanti saya pengen anak-anak Semansari ini anak-anak yang pede. Begitu ke bank ya, dari sapam, dari mbaknya teller, semua disapa. Halo Pak, iya Pak hari ini kabarnya apa? Jangan ngungkluk gitu aja. Tapi terkadang gini Pak, PD itu siswa-siswi mikirnya terlalu panjang Pak, susah PD. Harus mikir, wah nanti kalau aku nyapas Pak Saptam nanti diinin sama orang lain. Nah makanya nggak usah berpikir seperti itu. Berpikir yang menurut dirinya sudah aman sudah, gitu. Gitu. Kita kan harus sapa juga. Pak Sapa harus kita sapa, Pak Parkir harus kita sapa, Mbak Teller harus kita sapa. Itu tadi kan soft skill yang sekarang ini di sekolah tidak terlalu sering diajarkan.